Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat. Kembali lagi dengan Osin Fabila Channel. Nah, di sini kebetulan aku udah seminggu lebih ya, 2 mingguan mungkin nggak upload video tentang trading di Indodax ya. Jadi banyak banget yang DM di aku suruh bikin video lagi. Nah, di sini ada pertanyaan dari teman aku, BTW cara lihat koin turun sampai bawah itu gimana sih Kak? Apakah lihat di real time 1 bulan atau bagaimana? Nah, oke, langsung saja di sini teman-teman boleh simak di videonya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa yang baru gabung dukung channel aku dengan cara subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya ya. Dan teman-teman bisa juga tulis di komentar di bawah ya. Oke, langsung di videonya. Nah, di sini ya teman-teman, karena pertanyaannya gimana cara lihat koin turun sampai bawah itu gimana? Apakah lihat di real time atau 1 bulan atau gimana Kak? Nah, ini kalau aku ya, aku secara otodidak ya. Mungkin buat teman-teman, buat emak-emak atau buat teman-teman yang masih pemula, masih belum ngerti apa itu namanya candlestick. Candlestick itu yang dimaksud candlestick itu ya ini ya, apa? Pola-pola seperti ini ya. Pola-pola seperti ini ya, grafik. Aku bilang grafik atau candlestick namanya ya. Nah, di sini kan ada merah dan hijau. Nah, jadi teman-teman di sini itu ngelihatnya secara otodidak. Kalau secara candlestick kan kita harus melihat. Sebenarnya sama aja. Intinya tujuannya kita kan cari cuan ya, cari cuan. Jadi gimana cara ngelihat kita? Yang penting prediksi kita itu benar ya. Udah jalankan saja ya. Gitu. Kalau aku cara ngelihatnya gimana? Nah, cara ngelihatnya, nah sekarang itu kan BTC kan harganya kan mulai naik lagi. Emang perkiraannya ini akan kembali ke 70.000 US dollar ya. Aku biasanya menghitungnya itu di dolar ya. Jadi kalau yang di rupiah itu agak kebanyakan angkanya ya. Jadi lebih ribet kayak gitu ya. Karena biasa aku nontonnya di Binance ya. Nah, di sini kemungkinan apakah dia akan naik? Nah, dia akan naik. Di sini jam 7 dia melakukan penurunan, tapi ini nanti dia tetap akan naik dulu ya. Ini turun cuma sedikit, nanti dia akan naik. Setelah naik baru dia akan turun lagi seperti itu. Jadi turunnya itu juga bertahap ya, nggak langsung. Ini juga kemungkinan besar ini masih akan naik ke 1169. Kalau mencapai di area sini artinya bisa naik lagi, tapi kalau nggak tercapai di 1169 artinya dia akan mulai drop lagi, turun ya, seperti itu. Gimana cara ngelihatnya? Aku cek aja koin yang harganya murah ya, misalkan contoh koin PP. Koin PP ini sebenarnya kemarin pas aku bikin video 2 minggu yang lalu, kalau teman-teman serok itu kemungkinan sekarang sudah untung banyak ya, karena PP harganya itu masih standar ya, maksudnya turun tapi dia tetap akan kembali naik lagi, dan harganya masih 0, sekian rupiah ya. Jadi murah banget. Misalkan teman-teman modalnya nih cuma 10 ribuan, itu masih tetap dapat opit ya. Nah, cara menentukan opitnya nggak usah banyak-banyak ya, kita dapat 10% atau 20%. Kalau kita scalping harian itu sudah alhamdulillah udah banyak. Contoh kalau 100 ribu kita profitnya 20 ribu kan 20% kan 20 ribu ya, kan modalnya cuma 100 ribu, seperti itu. Modal utuh kita dapat untung. Tapi yang namanya trading nyangkut itu biasa, wajar ya. Yang penting kita udah siap dan kita menggunakan modalnya itu modal, jangan modal uang dapur ya. Jadi modal uang bebas ya. Artinya itu uang bukan uang hutangan, bukan uang pinjaman, dan bukan uang buat belanja sayur ya. Artinya itu uang yang emang khusus untuk kita tradingkan. Nah, maaf kebanyakan ngomong ya. Nah, di sini gimana cara ngelihat koin itu turun sampai bawah atau naik sampai atas? Nah, kalau kita tradingnya di Indodax, ini kan kita cuma bisa trading satu ya. Kita cuma beli di bawah. Beda kalau kita di futur di Binance atau kita di XM Forex, itu kita bisa 2 open posisi, yaitu beli di bawah atau jual dari atas. Jadi kita tetap dapat opit
dua-duanya seperti itu. Kalau di sini kan enggak, kalau kita sudah nyangkut ya sudah, kita nunggu turun lagi seperti itu. Makanya lebih hati-hati lagi. Kalau niatnya nge-haul ya kita benar-benar lihat benar-benar harganya itu di bawah ya, dan emang resikonya kecil. Cuman kadang-kadang kalau kita kena terjun bebas itu kadang-kadang nunggunya lama. Nah, kalau aku melihatnya di sini, ini kan contoh lainnya seperti ini ya, seperti ini. Kita melihatnya dari waktu ya, dari 15 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu. Dari sini saja kalau teman-teman itu fokus, teman-teman bisa melihat kok itu koinnya mau lari kemana. Kecuali kena rudal ya, dia langsung terjun bebas atau langsung terbang bebas, itu beda lagi. Di 15 menit dia ini kan turun ya, dia turun. Apakah dia masih akan turun lagi? Di 1 jam dia juga udah turun. Di 1 hari dia turun, dan di 1 minggu nggak terlihat. Kalau menurut aku di sini ini kan sudah turun candlesticknya udah 1, 2, 3, 4 ya, udah 4 candlestick semuanya turun. Di 1 jamnya juga sama, di 1 jamnya dia 2 ya, kemungkinan dia habis ini akan naik. Nah, 1 jamnya kapan? 1 jamnya kan masih jam 8 ya, karena ini 7.28. Nah, untuk di 1 harinya dia ini masih akan turun lagi, terus nanti habis itu naik karena dia akan membentuk candlestick hijau ya, hijau naik karena dia udah turun ya di sini ya. Nah, untuk di 15 menitnya teman-teman ini kan udah turun ya, apakah dia akan turun lagi? Ini nanti masih akan membentuk turun lagi di area, kemungkinan bisa di area. Kalau dia bisa tembus, sebentar aku gambar ya. Kalau dia bisa tembus ke sini, artinya dia akan turun lagi seperti ini ya, cuma bikin ekor doang. Kalau enggak, maka dia cuma di area sini. Atau teman-teman juga bisa pasang open posisi di 0194, enggak apa-apa. Teman-teman bisa open di sini, nanti dia akan naik lagi ya, dia akan naik. Itu scalping ya, bukan holder ya. Kalau holder sekarang harganya udah termasuknya tinggi ya. Aku cek lagi di sini di 1 hari. Di sini kemarin harga tertingginya 3 hari yang lalu itu 0,202712 ya, 0,202712. Nah, sekarang ini terus dia turun ya, turun mentoknya di hari kemarin, di hari sebelumnya turunnya di 0,18 ya. Ini kalau teman-teman ambil posisi lumayan ya. Nah, ini di sini dia turun tapi nggak terlalu ekstrim. Nah, kemungkinan di sini juga dia dia akan melakukan kenaikan ya. Dia nanti turun paling 194. Habis itu dia akan naik lagi, naik lagi ke area sini. Aku bisa cek di sini. Teman-teman juga bisa menggambar ini ya. Ini kan seperti ini ya. Jadi bisa cek juga di sini ya. Ini volumenya di 1 hari dia naik ya. Untuk volumenya di 1 hari dia naik. Nah, di sini harga tertingginya berapa sebentar? Ini 0,202712 dan ini 0,21. Nah, kalau dia nggak bisa mencapai di 0,21, 0,22 artinya dia akan turun lagi. Tapi kalau dia bisa mencapai 0,22 artinya dia akan menuju lagi ke 0,27 sama seperti area sini ya. Sama seperti area sini. Ini di 1 hari ya. Untuk di 1 jamnya ini kemungkinan dia akan naik habis. Nanti teman-teman bisa lihat di jam 8 naik. Teman-teman bisa open posisi di sini ya, 19.4 ini ya. Bisa open posisi di sini untuk scalping ya. Nah, untuk di 15 menitnya, nah bener kan ini udah mulai hijau. Teman-teman bisa open posisi. Contoh aku beli di harga misalkan aku nggak pasang karena aku nggak scalping di sini ya, aku hold ya. Nah, teman-teman kalau mau scalping ini bisa beli di area sini. Ini kan turun ya. Kalau dia nggak mencapai 0193 artinya dia akan naik lagi. Tadi kan aku bilang 0,194 ya. Nah, sekarang udah mencapai di 0,194. Jadi ini teman-teman untuk pembelajaran aja di sini. Di sini candlesticknya turunnya udah
terjun ya, kita mikirnya kadang-kadang gini, oh ini udah terjun, ini udah waktunya aku beli. Kita lihat di 1 jamnya, di 1 jamnya ini dia masih akan mau turun lagi, bisa saja dia akan turun di harga 0,1916 atau 1920 seperti itu ya. Jadi hati-hati di sini. Nah teman-teman, kalau scalping itu nggak apa-apa, misalkan ini kan udah turun ya, teman-teman bisa open posisi ini, open posisi beli ya, nanti tetap dia akan naik, pasti teman-teman akan untung seperti itu. Untung 10%, 15% sell seperti itu ya. Kalau kita scalping nggak usah kita banyak-banyak. Jadi seperti itu kalau aku cara melihatnya, cukup mudah dan simple sebenarnya. Teman-teman tinggal ngecek aja di 15 menit 1 jam. Antara 15 menit 1 jam itu candlesticknya larinya kemana. Kalau di 15 menit dia terlihat terjun, belum tentu di 1 jamnya dia akan terjun, belum tentu juga di 1 harinya dia akan naik ya, udah stop terjun. Karena di 1 harinya dia baru mulai start mau turun, kemungkinan bisa 1936, 13 ke sini dulu, ke area sini 0,1936, habis ini dia akan naik seperti itu ya. Jadi turunnya cuma mau bikin ekor seperti itu ya. Seperti juga di 1 jam, nanti teman-teman bisa cek di jam 8-nya, pasti dia akan naik. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi cara melihat koinnya itu turun terjunnya itu antara waktu ini ya, di 15 menit 1 hari 1 jam ya. Dari sini aja teman-teman udah bisa lihat. Tapi kalau mau ngelihat ini masih mau akan kemana untuk jangka panjangnya dalam 1 bulan, nah teman-teman bisa melihat di 1 hari 1 minggu. Kalau di Indodax ini nggak terlalu terlihat ya untuk di 1 minggunya, teman-teman bisa ngecek di Binance ya. Next aku bikin video yang di Binance. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara aku melihatnya ya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.